Perkenalkan, nama saya Gadis Punghartono. Ini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul suku Dayak. Suku Dayak adalah nama yang diberikan para penjajah kepada penghuni pedalaman asli Borneo yang mendiami Pulau Kalimantan. Nah, namun menurut Lindwald, Dayak sendiri berasal dari kata Daya, dari bahasa Kenya yang artinya hulu sungai atau pedalaman. Di Kalimantan terdiri dari 5 sampai dengan 7 suku asli, yaitu Dayak, Melayu, Pasir, Berau, dan juga Tidung. Nah, suku Dayak ini memiliki 6 rumpun, yaitu rumpun Kalimantan, Apokayan, Iban, Murut, Otdanum, dan juga Punan. Nah, dari ke-6 rumpun ini terbagi lagi menjadi 405 subetnis suku Dayak. Nah, di sini adalah peta persebaran dari subetnis suku Dayak. Adalah ciri khas dari suku Dayak. Suku Dayak ini bertempat tinggal di daerah pedalaman, di tepi dan juga lembah-lembah sungai. Nah, sistem pertanian mereka adalah dengan berladang. Mereka juga memiliki tradisi mengayau atau berburu dan memenggal kepala manusia. Nah, agama tradisional di sana disebut dengan Kaharingan. Mereka juga memiliki rumah panjang yang disebut Lamin dan Betang. Kemudian mereka juga memiliki tradisi meraja tubuh atau mentato dan melubangi lubang telinga untuk laki-laki dan lubang telinga yang memanjang dan berat untuk perempuan. Seni ukir yang khas dan juga menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irena Dwi Payanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan tradisi atau adat istiadat yang ada di suku Dayak. Kearifan lokal atau tradisi pada suku Dayak sangat beragam. Salah satu tradisi yang akan saya bahas yaitu mengenai tradisi kelahiran yang disebut dengan palas bidan. Ketika bayi berusia 40 hari, prosesi yang akan dilakukan adalah dilaksanakannya upacara atau palas bidan. Tokoh adat, kepala suku atau martir, dan warga diundang untuk datang dan menyaksikan pembayaran adat. Palas bidan diberikan kepada bidan yang pertama kali menolong kelahiran bayi, yaitu dengan nilai 3 ril dapat pula nominal dengan rupiah. Apabila anak tersebut adalah seorang laki-laki, maka ditambah dengan ayam jantan dan selimut laki-laki 1 lembar. Jika anak yang dilahirkan ialah anak perempuan, maka ditambah dengan tapi balai atau kain sarung, beras 1 gantang, kelapa 1 buah, gula merah 1 bungkus, serta pisau 1 buah. Selanjutnya, sang bayi dapat diberi nama sesuai tradisi suku Dayak setelah semua persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi. Saya Aeva Sendani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sosial suku Dayak. Suku Dayak yang tinggal di pedesaan bersandar pada hasil alam. Dan mata pencarian suku Dayak ini adalah berladang ataupun berkebun. Dan sambil menunggu hasil panen, suku Dayak ini melakukan pekerjaan lainnya seperti berburu, mencari hasil hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Dan ada mata pencarian yang menunjang perekonomian keluarga berupa pembuatan kerajinan tangan seperti membuat anyaman tikar, membuat ukiran dari kayu, dan lain sebagainya. Dan untuk kepercayaan dari suku Dayak ini adalah Kaharingan. Tetapi seiring dari perkembangan zaman, suku Dayak ini menganut beragama Kristen dan percaya kepada Alkitab. Sekian dari saya, terima kasih. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial pada suku Dayak yang nampak terlihat jelas. Asimilasi dan akulturasi budaya pada kehidupan suku Dayak menjadi sebuah hal yang utama. Salah satu contoh perubahan sosial yang terjadi dalam akulturasi suku Dayak ialah pernikahan. Kini banyak suku Dayak yang menikah dengan etnis Tionghoa. Akulturasi terjadi pada unsur kekerabatan di mana sistem keturunan mengikuti sistem keturunan garis laki-laki. Lalu, akulturasi juga terjadi pada mata pencaharian dan pada bahasa kehidupan sehari-hari. Lalu ada asimilasi yang terjadi pada budaya Pawai Tatung yang merupakan asimilasi dari 3 budaya, yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Sebelum terjadinya asimilasi, suku Dayak hanya memiliki 1 bentuk hunian dan tinggal dalam 1 rumah, yaitu rumah panjang. Namun,
saat ini sudah tidak lagi. Setelah dibangunnya rumah-rumah, maka suku Dayak tidak tinggal berkelompok dalam satu hunian lagi, melainkan dalam hunian yang tersebar. Hingga saat ini kurangnya enkulturasi dan adaptasi, terutama pada generasi muda suku Dayak, membuat mereka kurang meminati tradisi-tradisi adat setempat. Lalu, faktor lain selain asimilasi dan akulturasi ialah proses sosialisasi, di mana mereka akan melupakan suku mereka jika bersosialisasi dengan suku dominan yang lain. Halo, namaku Alfikri Pratama Putra. Saya, Alfikri, akan menjelaskan bagaimana cara melestarikan adat Dayak. Yang pertama, gawai Dayak. Dilaksanakan masyarakat Dayak secara rutin setiap tahun setelah panen padi sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, proses kematian. Dari proses kematian orang Dayak dapat dilihat dari sikap tolong-menolong dan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, ritual. Merupakan kegiatan yang dipimpin oleh petua-petua adat Dayak sebagai wujud sikap dari penghargaan terhadap warisan leluhur. Yang keempat, nyelapan tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih tempat dan menentukan waktu kapan akan dimulai peladangan kembali. Yang kelima, gelar budaya. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat masyarakat untuk melestarikan kebudayaan Dayak itu sendiri. Yang keenam, ciaran. Kegiatan yang dilakukan orang Dayak setelah padi di ladang mulai tumbuh. Dilakukan dengan ritual dan dapat menunjukkan sikap kekeluargaan. Cara di atas hanyalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya Dayak.